Sebagai manusia, tentu kita ingin menjadi manusia yang sukses, yaitu manusia yang berkualitas, yang mudah bahagia. Nah, kita bisa sukses menjadi manusia yang berkualitas kalau kita punya 5 karakter ini. Yang pertama yaitu punya rasa simpati. Simpati ini, perasaan simpati ini khasnya manusia. Ciri khasnya manusia. Jika kita saling menyayangi, itu kan namanya simpati. Ini didasarkan dari kasih sayang kemanusiaan. Jadi manusia yang sejati itu mempunyai rasa simpati dan punya empati. Kalau ada saudara kita atau sahabat kita yang sakit, yang susah, yang sedang sengsara, kita ikut simpati, kita turut berempati. Kalau bisa kita ikut membantu. Ini ciri khas manusia. Di luar manusia apakah tidak ada empati atau simpati? Ada, namun mungkin sulit ditemukan. Contoh umpamanya seekor kucing. Kucing itu kalau sahabatnya sakit, mungkin kucing yang lain tidak memikirkan untuk menjenguk atau merawatnya atau membawanya ke dokter dan sebagainya. Jadi yang bisa simpati itu hanya manusia. Ini ciri khasnya. Karenanya kalau manusia kehilangan rasa simpati di dalam dirinya, maka derajatnya turun. Jadi ciri pertama kita bisa sukses itu menjadi manusia adalah mempunyai rasa simpati. Simpati atau empati itu diibaratkan kita memposisikan diri kita di posisi sahabat kita yang sakit. Jadi yang sakit dia, cuman kita ikut merasakan penderitaannya orang sakit, sehingga kita dapat bersimpati padanya. Yang sedih mungkin sahabat kita, tapi kita ikut merasakan karena kasihan terhadapnya. Ini simpati. Yang bisa seperti ini hanya manusia. Yang kedua, mempunyai rasa malu. Jadi manusia itu kuncinya harus mempunyai rasa malu. Kalau punya rasa malu, berarti kita masih manusia ini. Malu terhadap apa? Malu terhadap perbuatan buruk, perbuatan yang tercela. Sebagai contoh, sebenarnya tidak ada yang tahu loh kalau kita itu berbohong, tapi malulah. Kan berbohong itu buruk, berbohong itu jelek. Malulah, kan aku ini manusia, kita ini manusia. Kalau sudah tidak malu lagi, berarti kita kehilangan kualifikasi kemanusiaan. Jadi seharusnya kita itu punya rasa malu. Malu kalau berbuat jahat, malu kalau berucap yang tidak benar. Malu ini nanti jadi dasar lahirnya sebuah kebenaran, sebuah keadilan. Kalau orang sudah mempunyai malu berbuat jahat, maka orang tersebut malu untuk berperilaku yang salah, berperilaku yang buruk, berperilaku yang tidak adil. Jadi
ini kan melahirkan kebenaran. Sebagai contoh seperti ini, seandainya saya ini bisa loh membuat orang lain itu sengsara, membuat orang yang menyakiti saya itu sengsara, membuat dia itu susah. Karena saya punya kekuasaan, saya punya kekuatan. Tapi saya pikir-pikir, endaklah, saya enggak mau melakukannya. Malu kalau ketahuan orang. Malu kalau nanti aku ketahuan menyakiti orang lain. Nah, kalau kita sudah punya rasa malu seperti ini, kita enggak akan melakukan kejahatan. Jadi manusia itu harus punya rasa malu. Selama rasa malu itu ada, rasa segan itu ada, berarti kita masih menjadi manusia. Tapi kalau kita sudah tidak punya rasa malu untuk berbuat jahat, nah kita perlu introspeksi diri kita lagi. Seandainya kita berbohong nih, seandainya saya berbohong, ini kan perbuatan buruk, perbuatan tercela, perbuatan jelek. Tapi kok enggak malu ya? Nah itu berarti kita harus introspeksi diri. Sebenarnya ini yang kita lakukan ini memalukan, tapi kok aku mendadak malu-malunya? Ya harus introspeksi ke dalam diri kita sendiri. Jadi kita harus mempunyai rasa malu untuk berbuat jahat. Kalau kita mempunyai rasa malu, berarti kita adalah seorang manusia yang sejati. Yang ketiga, kita mempunyai rasa takut. Takut akan apa? Takut akan akibat dari perbuatan yang buruk, perbuatan yang tercela. Kalau kita takut akibat dari perbuatan buruk, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang merendahkan martabat diri kita sendiri. Sebenarnya aku bisa loh menyakiti dia. Sebenarnya aku bisa loh berbohongi dia, membohongi dirinya, atau menipu dia. Tapi aku takutlah. Aku takut nanti akibatnya ke saya itu. Aku takut akibatnya itu membuat saya jadi menderita. Baik menderita karena menanggung karma, ataupun menderita karena tercela. Kalau ketahuan kita berbohong kan tercela, ini akibatnya. Jadi yang ketiga, kita harus punya rasa takut akan akibat dari perbuatan yang jahat. Yang keempat, yaitu rendah hati dan kerelaan. Hanya seorang manusialah yang mempunyai sifat rendah hati, murah hati, yang rela, yaitu mampu mendahulukan temannya, mampu mendahulukan sahabatnya, atau membela keluarganya. Jadi, mengutamakan orang lain ini sumbernya adalah moralitas. Moralitas ini lawannya egoisme. Egoisme itu ya ingin menang sendiri, ingin enak sendiri, ingin benar sendiri. Kalau kita ingin enak sendiri, ingin menang sendiri, ingin selalu mengunggulkan diri kita sendiri, nanti biasanya kita itu terus jadi sombong. Coba yuk kita cek ke dalam diri kita. Seharusnya kalau kita itu seorang manusia yang sejati, kita punya kerendahan hati. Maka rendah hati itu menundukkan diri kita, tidak menyombongkan diri. Di situ nanti akan lahirlah sebuah moralitas kesusilaan. Kalau kita tidak bisa rendah hati, masih sombong, masih angkuh, ya berarti kita perlu introspeksi tentang kemanusiaan di dalam diri kita. Yang kelima,
mempunyai rasa benar dan salah. Kemampuan kita sebagai manusia itu adalah mampu untuk memilih mana yang benar dan menghindari yang salah. Kemampuan untuk nyaman dengan kebenaran dan tiadanya nyaman dengan kesalahan itu cirinya manusia. Kalau manusia itu merasa nyaman dengan kesalahan, merasa tidak salah padahal dia salah, nah itu berarti perlu introspeksi diri, perlu melihat ke dalam dirinya. Karena cirinya manusia itu punya rasa benar, punya rasa salah. Ya memang kita manusia itu bisa salah, namun jangan sampai hilang rasa bersalah. Begitu kita kehilangan rasa bersalah, hidup kita itu akan bermasalah loh. Manusia itu kalau bohong sekali, pasti dia ada perasaan merasa bersalah. Tapi kalau bohongnya sudah 1, 2, 3, sampai 4 kali, lama-lama itu rasa bersalahnya itu hilang. Jadi tidak biasa saja begitu. Nah kalau sudah seperti ini, ya berarti harus introspeksi diri. Makanya kita harus mempunyai rasa bersalah, rasa benar. Ya memang kadang-kadang mungkin karena tuntutan situasi atau yang tidak sengaja kita melakukan kesalahan. Tetapi tetap kalau bisa rasa bersalah kita itu jangan sampai hilang, jangan sampai mati. Cara untuk tidak sampai hilang atau sampai mati rasa bersalah kita apa? Yaitu kita harus memaklumi diri kita, manusia pasti punya kesalahan. Dan besoknya kita berusaha untuk tidak melakukan kesalahan lagi, sehingga kita menjadi manusia yang berkualitas. Inilah 5 ciri manusia yang berkualitas.